Oke, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan mempresentasikan materi penerapan konsep gaya gesek pada sistem pengereman sepeda motor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada presentasi hari ini, kami akan menjelaskan bagaimana konsep-konsep fisika dasar, khususnya gaya gesek, hukum Newton, dan energi kinetik. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama. Nah, pada slide ini terdapat pendahuluan. Kenapa pengereman penting dipelajari? Karena pengereman merupakan fenomena yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di balik proses tersebut, terdapat hubungan antara gaya gerak, gaya gesek, dan perubahan energi. Saat pengendara menekan cakram dari kontak inilah muncul gaya gesek yang melawan arah putaran roda, sehingga kecepatan motor berkurang. Selain itu, efektivitas pengereman juga dipengaruhi oleh kondisi kampas rem, cakram, ban, dan permukaan jalan. Faktor-faktor tersebut menentukan besar kecilnya gaya gesek yang akhirnya sangat berpengaruh terhadap keselamatan berkendara. Oleh karena itu, kami akan membahas sistem pengereman menggunakan konsep gaya gesek, hukum Newton, dan perubahan energi kinetik, disertai contoh perhitungan sederhana agar lebih mudah dipahami. Baik, silahkan slide selanjutnya. Baik, kita lanjut untuk membahas mengenai slide selanjutnya. Bagian ini merupakan bagian kajian pustaka yang dimana tertera di layar ada dua teori yang akan kita pelajari pada pembagian materi ini. Yang pertama itu adalah gaya gesek, sebagaimana yang dijelaskan di dalam slide, bahwa gaya gesek itu adalah gaya yang ketika muncul itu terjadi ketika dua permukaan saling bersentuhan dan cenderung menghambat gerak relatif di antara keduanya. Pada sistem pengereman sepeda motor, gaya gesek itu muncul pada dua bagian utama, pada bagian kampas rem dan juga cakram atau tromol, serta antara ban dan juga permukaan jalan. Gesekan yang terbentuk di antara kampas rem dan cakram berfungsi untuk mengurangi putaran roda, sehingga terjadi perlambatan. Sedangkan gesekan antara ban dan jalan menentukan kemampuan kendaraan itu untuk melambat tanpa tergelincir ataupun biasanya terjatuh. Besarnya gaya gesek dipengaruhi oleh koefisien gesek dan juga gaya normal yang bekerja pada permukaan kontak. Seperti yang tertera pada layar, rumus dari gaya gesek itu adalah mu dikali n. Kemudian yang kedua ada hukum yang kita pelajari, yaitu hukum 2 Newton. Secara singkatnya, hukum 2 Newton itu berbunyi bahwa resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan hasil kali massa benda dan juga percepatannya. Pada pengereman, gaya gesek bekerja itu berlawanan arah dengan gerak kendaraan, sehingga percepatan yang timbul itu bernilai negatif atau biasa disebut dengan bahasa awamnya itu perlambatan. Semakin besar gaya gesek yang bekerja pada sepeda motor, maka semakin besar juga perlambatan yang terjadi. Namun, perlambatan yang besar tanpa adanya dukungan gaya gesek itu yang cukup antara ban dan juga permukaan jalan itu dapat menyebabkan roda terkunci atau kendaraan tergelincir. Rumusnya bisa dilihat sigma F sama dengan M dikali A. Next. Kemudian kita lanjut ke energi kinetik, usaha, dan juga koefisien gesek. Kemudian kita membahas mengenai energi kinetik dan juga usaha. Secara simpel, energi kinetik dan juga usaha itu berlangsung ketika pada saat terjadi proses pengereman,
energi kinetik pada kendaraan itu berkurang karena adanya gaya gesek yang terjadi pada permukaan ban dan juga jalan sehingga terjadinya sebuah usaha negatif. Nah, energi kinetik ini tidak hilang dan juga tidak lenyap, tapi dia berubah menjadi bentuk energi lain seperti kita ketahui pada hukum kekekalan energi bahwa energi itu tidak bisa hilang dan hanya bisa dikonversikan. Yang dimana kalau kita bayangkan secara umum bahwa perubahan energi yang terjadi pada saat proses pengereman itu adalah energi gerak atau energi kinetik pada ban motor yang berubah menjadi energi panas yang akan melekat di sepanjang permukaan jalan yang telah terjadi proses pengereman di situ. Kemudian yang kedua itu adalah koefisien gesek dan untuk rumus energi kinetik itu adalah 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Kemudian yang kedua, koefisien gesek dan kondisi permukaan. Yang dimana koefisien gesek dan kondisi permukaan itu menunjukkan kemampuan dan permukaan gerak relatif. Yang dimana permukaan kering memberikan nilai gaya gesekan yang jauh lebih tinggi. Permukaan basah atau berpasir menurunkan gaya gesek dan memperpanjang jarak pengereman. Rumusnya itu yang dimana mu kering lebih besar pada mu basah. Sebenarnya selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan pada proses pengereman. Seperti yang kita ketahui, berhentinya sepeda motor itu didekati dengan gerak lurus berubah beraturan, perlambatan yang konstan, karena yang dimana ini menghubungkan kecepatan awal, waktu, dan juga jarak berhenti. Rumusnya itu waktu sama dengan V0 per A dikali S, atau S sama dengan V0 kuadrat per 2A. Lanjut, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan energi kinetik, usaha, dan koefisien gesek pada sistem pengereman kendaraan. Di mana ketika motor melaju, motor memiliki energi kinetik karena mengalami pergerakan. Nah, ketika motor ini melakukan pengereman, maka menghasilkan gaya gesek antara kampas rem dan juga cakraf, serta antara ban dan permukaan jalan, di mana gaya gesek tersebut bekerja berlawanan dengan arah gerak sehingga kendaraan mengalami perlambatan. Dan selanjutnya. Nah, dalam sistem pengereman ini, kami menemukan 3 persamaan. Yang pertama itu persamaan gaya gesek, di mana rumusnya itu gaya gesek sama dengan mu dikali N, yang menyatakan bahwa gaya gesek dipengaruhi oleh koefisien gesek dan juga gaya normal. Nah, yang kedua itu hukum Newton kedua, di mana rumusnya itu yaitu sigma F sama dengan massa dikali kecepatan, yang menjelaskan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan massa yang dikalikan percepatannya. Yang ketiga itu yaitu energi kinetik, di mana rumus energi kinetik adalah 1/2 dikali M dikali V kuadrat, yang menyatakan bahwa energi yang dimiliki benda bergantung pada massa dan kuadrat kecepatannya. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya, di sini terdapat perhitungan sederhana, yaitu tentang studi kasus di kehidupan sehari-hari. Kelompok kami mengambil sepeda motor dengan berat 180 kg pada kecepatan 10 meter per second. Di sini terdapat data awal, massa total 180 kg, kecepatan awal 10 meter per second, koefisien geraknya 0,70, dan percepatan gravitasi yang digunakan 9,8 meter per second. Dan di sini kondisi jalannya kering, gesekan efektif merata di seluruh permukaan kotak, dan
didapatkan gaya gesek maksimum sebesar 1234,8 Newton dengan perlambatan 6,86 meter per second kuadrat dan waktu berhenti 1,46 second dan jarak pengereman 7,29 meter. Next slide. Lalu di sini kita akan membahas faktor yang memengaruhi efektivitas pengereman. Yang pertama itu kondisi permukaan jalan. Nah, di contoh studi kasus ini didapatkan kondisi jalan yang kering sehingga mengakibatkan koefisien gesek tinggi yang mengakibatkan gaya pengereman optimal dan jarak berhenti lebih pendek. Sedangkan kalau dia jalan basah atau berpasir, koefisien gerek geseknya menurun dan risiko tergelincir meningkat dan jarak pengereman lebih panjang. Dan selanjutnya faktor kedua yaitu kondisi komponen rem. Kampas rem aus mengurangi kemampuan menghasilkan gaya gesek yang cukup untuk memperlambat kendaraan. Selanjutnya, cakram terlalu panas. Energi kinetik yang berubah menjadi kalor tidak dapat dilepaskan dengan cepat sehingga menyebabkan performa rem menurun. Dan yang terakhir, ada perawatan berkala. Yaitu dengan perawatan berkala menjaga gaya gesek tetap optimal dan merupakan kunci keselamatan berkendara. Saya selanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, adapun pembahasan dan kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan kami ini, fisika di balik setiap pengereman. Poin pembahasannya, yang pertama, gaya gesek antara kampas rem dan cakram menghambat putaran roda sehingga kendaraan mengalami perlambatan. Yang kedua, permukaan basah. Berpasir atau berminyak menurunkan koefisien gesek atau jarak dan waktu pengereman bertambah panjang. Yang terakhir, kampas aus dan cakram yang terlalu panas menurunkan performa rem. Perawatan berkala menjaga keselamatan berkendara. Hasil studi kasus, sepeda bermassa 180 kg, kecepatan 10 meter per second. Adapun di sini gaya geseknya, perlambatan, waktu berhenti dan jarak berhenti. Konsep gaya gesek, hukum 2 Newton, dan perubahan energi kinetik menjadi kalor menjelaskan mengapa kondisi jalan dan sistem rem sangat menentukan keselamatan berkendara. Mungkin sekian dari saya. Saya lempar kembali ke moderator. Baik, demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai penerapan konsep gaya gesek pada sistem pengereman sepeda motor dalam kehidupan sehari-hari. Kami undur diri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you guys.